Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas sebuah materi, temanya adalah pacaran. Ya, apa sih hukum pacaran dalam Islam? Yuk kita bahas. Hukum, bahaya, dan akibatnya kalau anak muda, pemuda Islam pacaran. Dan yang sudah kita ketahui bahwa dalam Islam pacaran itu jelas tidak boleh ya. Pada zaman modern ini kita sering sekali melihat, kita sering sekali mengenal bahwa dalam Islam anak muda sekarang itu kecenderungannya adalah pacaran. Nah, seringkali kita melihat pacarannya itu entah di jembatan, di taman-taman kota, entah di kafe, entah di restoran, dimanapun menemui orang anak muda yang pacaran itu ya. Mereka malah sibuk mengumbar yang katanya menurut mereka itu mesra dan menunjukkan betapa bahagianya mereka setelah saling memiliki. Padahal dalam Islam saling memiliki yang dimaksud adalah pernikahan. Setelah menikah tidak segan mereka berduaan menunjukkan kemesraan itu baik di depan umum bahkan atau mungkin yang jauh dari keramaian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh antara laki-laki dan perempuan itu berduaan kecuali disertai oleh muhrim, dan tidak boleh bagi wanita untuk bepergian tanpa ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas, kita di sini dalam hadis ini bukan bermaksud untuk mengekang nggak boleh ini nggak boleh, kita harus begini harus begitu, enggak. Karena dalam Islam itu sudah tahu betul akibatnya, sebab akibat kalau kita bepergian berduaan dengan yang bukan mahramnya. Dan jelas ya, di era sekarang jelas sekali terjadi yang bukan mahram berduaan dan akhirnya menghamili wanita tanpa mau bertanggung jawab. Jadi itu sering sekali kita menemui kasus seperti itu. Tapi salah juga kalau kita fokusnya hanya pada remaja, sebab banyak sekali di era dewasa orang dewasa pun juga kadang melakukannya gitu, tidak hanya remaja. Jadi kita tidak boleh subjektif juga sebenarnya. Dan untuk memperjelas lagi, sebenarnya pacaran itu adalah bukan budaya Indonesia, adalah budaya asing. Dan karena faktor globalisasi dan kurangnya filter dari pemerintah untuk menyerap internet konektivitas, kurangnya filter yang mengakibatkan anak muda sekarang terjerumus dalam hal yang namanya pacaran. Mengenai bahas tentang pacaran, mari kita bahas hukum-hukum dalam pacaran. Yang pertama adalah hubungan mahram. Yang di sini yang dimaksud hubungan mahram adalah hubungan antara ayah dan anak perempuannya, hubungan ibu dengan anak laki-lakinya, hubungan anak laki-laki dengan saudara sepupunya, hubungan kakak dengan adiknya, adik perempuan, atau kakak laki-laki atau kakak perempuan dengan adik laki-laki, dan sebaliknya. Pokoknya yang masih terlibat dalam satu darah, satu aliran darah, satu keluarga itu masih disebut mahram. Mengapa hukum pacaran dalam Islam itu wajib kita bahas? Karena sudah ada hadisnya loh sobat. Dalam Al-Quran itu sudah tertulis dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi bahwa seorang mahram yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki adalah: 1. Ibu, 2. adalah nenek, 3. adalah pipi atau kita menyebutnya adalah tante, yang keempat adalah adik kandung kita, itu tidak boleh dinikahi. Yang terakhir adalah saudara sepupu dari ayah yang sama atau dari ibu yang sama, itu tidak boleh kita nikah. Dan yang kedua adalah hubungan non-mahram yang di sini disebut, di mana laki-laki ini atau perempuan ini, laki-laki berhak menikahi yang bukan mahramnya ini. Dalam artian mereka berdua itu juga pasti memiliki batasan-batasan atau larangan-larangan tertentu yang tidak boleh, misal bersentuhan, misal saling bertatap muka atau berpandangan secara langsung. Karena kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan pada yang bukan mahramnya. Lalu tidak bolehnya berdua-duaan dan lain sebagainya. Lanjut ke topik selanjutnya. Bahaya pacaran dalam agama Islam.
Mungkin banyak anak muda yang menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukannya. Kami nggak kok, kami pacarannya yang sehat-sehat aja, kita nggak neko-neko kok. Tapi asal sahabat tahu ya, pacaran yang sehat itu hanya ada dalam pernikahan. Setelah pernikahan itu pacaran mau ngapa-ngapain dah halal dah, kita udah bebas. Bahkan ketika kita bermain di taman, kita berdua-duaan, setelah menikah, ada rahasia, kita tunjuk buku nikah kita. Tidak ada yang bisa mencegah kita nanti. Itu pacaran setelah nikah, itu pacaran yang sehat dan pacaran yang benar. Sebab pacaran yang dilakukan sebelum menikah akan ada pihak ketiga yang menjadi perantara untuk berbuat maksiat pada kedua pasangan. Ya, langsung saja, apa saja bahaya yang menjadi topik kali ini bagi orang-orang yang pacaran? Yang pertama, mudah terjerumus dalam perzinahan. Ya loh, banyak sekali yang anak muda yang pacaran itu yang awalnya SMS-an, saling memberi perhatian, saling memberi kasih sayang, yang akhirnya memberinya kalimat-kalimat sayang, I love you, I have you, I miss you, dan lain sebagainya seperti itu. Nanti yang akhirnya naik ke level selanjutnya, hasrat kembali meninggi dan akhirnya tumbuhlah rasa aktualisasi ingin melakukan saat bertemu. Hal ini tercatat bahwa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinahan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memaksa, memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah, dan hati yang berhasrat dan berharap semua itu dibenarkan atau direalisasi atau mungkin digagalkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, melemahkan iman. Sudah menjadi indeks bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang dosa. Setan akan terus merayu, menggoda dengan cerliknya agar kita semakin terjerumus dalam api neraka. Banyak sekali anak muda yang terjerumus dan bahkan lalai akan tipu dayanya yang berhasil membuat mereka terjerumus. Cinta setengah mati katanya. Bahkan cinta kepada sang pemilik nyawa pun terabaikan. Naudzubillah. Yang ketiga, mengajarkan pada kemunafikan. Mengajarkan ini itu untuk membahagiakan pacar. Sekarang bingung ya. Wanita yang atau laki-laki yang belum tentu halal baginya, belum tentu Allah ridho dengannya, itu sedemikian rupa kita memperjuangkan, mengubah janji yang belum tentu bisa ditepati, dan paling parah sering sekali di antara kita itu membohongi orang tua untuk meminta ini, membuat uang saku tambahan, meminta uang saku tambahan agar kita bisa berjalan-jalan sama pacar. Betapa meruginya kita. Yang keempat, ini untuk pelajar dan mahasiswa, mengurangi produktivitas dan minat untuk kita belajar. Banyak sekali pengeluaran atau pemasukan atau uang pemberian dari orang tua itu dikeluarkan secara tidak efisien. Seperti ketika kita per bulan mendapatkan uang 1 juta, uang 1 juta itu merasa kurang karena kita habiskan untuk main-main, kita habiskan berjalan berdua pada pacar kita. Yang harusnya uang ini, uang pemberian dari orang tua, itu bisa kita manfaatkan untuk media pendidikan, bisa kita belikan buku agar kita bertambah ilmu, yang membuat kita untuk sering tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan makalah, skripsi, dan akhirnya paling parah kita bisa tinggal kelas atau terlambat untuk wisuda. Yang kelima, membuat kita menjadi hidup yang boros. Ya, seperti topik yang pertama tadi, hidup boros kita yang kita maksud adalah pengeluaran uang kita yang tidak efisien. Uang kita yang harusnya untuk pendidikan, untuk biaya hidup kita sehari-hari, justru malah habis untuk kita main-main, senang-senang, berduaan ke sana ke sini, buat pacaran. Dan yang keenam, ini dianjurkan pada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu dan berkeinginan untuk menikah,
Karena sesungguhnya bahwa pernikahan itu dapat menentukan pandangan dan memelihara kemaluan kita. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Demikianlah vlog mengenai pacaran dalam Islam, hukum, bahaya, dan akibatnya. Thank you for watching. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong share, like, dan komennya. Dan jangan lupa di subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.